Coba perhatikan orang yang sedang melakukan pengamatan. Kegiatan pengamatan akan menghasilkan suatu deskripsi mengenai objek yang akan kita amati. Tetapi seringkali kegiatan pengamatan tidaklah cukup untuk menghasilkan data yang akurat. Untuk itu diperlukan kegiatan pengukuran. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Ikutin terus ya. Kegiatan pengukuran sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita akan membeli buah di pasar, tentu saja para pedagang akan menimbang buah tersebut terlebih dahulu sebelum kita membelinya dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, yaitu timbangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Contoh pengukuran berikutnya yaitu kalian pasti pernah membuat baju ke tempat jahit. Nah, sebelum dibuatkan baju, maka penjahit akan mengukur badan kalian untuk dibuatkan pola jahitan pada kain, sehingga ukuran baju akan terasa pas ketika digunakan. Tentu saja kegiatan pengukuran ini memerlukan alat ukur, yaitu meteran, untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi, pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya dengan suatu nilai standar di satuan alat ukur tertentu. Misalnya, hasil pengukuran tinggi badan adalah 165 cm, maka besaran yang diukur adalah panjang, sedangkan satuan yang digunakan adalah cm, dan hasilnya berupa nilai atau angka, yaitu sebesar 165. Jadi pengertian besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka, sedangkan satuan adalah ukuran suatu besaran tersebut. Para ilmuwan terdahulu melakukan kesepakatan untuk membuat suatu acuan pengukuran yang seragam untuk mengurangi kebingungan dalam melakukan pengukuran. Maka ditetapkanlah 7 besaran pokok beserta satuannya. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau dibakukan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai dasar atau patokan dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok. Agar lebih mudah dalam mengingat, maka kalian ingat singkatan jiwa SMP, yaitu jumlah zat dalam satuan mol, intensitas cahaya dalam satuan kandela, waktu dalam satuan second atau detik, arus listrik dalam satuan ampere, suhu dalam satuan Kelvin, massa dalam satuan kilogram, dan panjang dalam satuan meter. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Panjang memiliki satuan internasional yaitu meter. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 detik. Yang kedua adalah waktu. Waktu memiliki satuan internasional yaitu second. 1 second didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Yang ketiga adalah massa. Massa merupakan besaran pokok untuk menentukan kuantitas benda. Massa memiliki satuan internasional yaitu kilogram. Massa didefinisikan sebagai massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang sekarang berada di Cervès, Paris, Prancis. Kemudian yang keempat adalah suhu. Suhu adalah ukuran panas suatu benda. Suhu memiliki satuan internasional yaitu Kelvin.
Suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan. Yang kelima, intensitas cahaya adalah pancaran radiasi monokromatik dalam suatu arah dari satu sumber cahaya yang frekuensinya 540 kali 10 pangkat 12 Hz yang mempunyai intensitas radian 1/683 watt per radian. Intensitas cahaya memiliki satuan internasional yaitu kandela. Yang keenam adalah kuat arus, merupakan besaran pokok yang memiliki satuan internasional yaitu ampere. 1 ampere adalah kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb selama 1 detik. Yang ketujuh adalah jumlah zat, merupakan besaran yang menyatakan jumlah elementer zat baik berupa molekul, unsur, ion, ataupun senyawa. Jumlah zat memiliki satuan internasional yaitu mol. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang banyaknya sama dengan 12 gram atom karbon 12. Selanjutnya, pengertian besaran turunan adalah satuan besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok. Contohnya melalui perkalian atau pembagian dua besaran pokok. Dari ketujuh besaran pokok yang telah disebutkan, untuk jumlah besaran turunan ada banyak, tapi ada beberapa besaran turunan yang umum kalian temukan dalam pelajaran fisika, yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Dalam pengukuran IPA, para peneliti seringkali mengukur suatu objek yang sangat besar maupun objek yang sangat kecil, misalnya mengukur panjang suatu bakteri, sehingga hasil pengukurannya pun berupa angka yang lebih kecil dari meter. Misalnya, ukuran diameter bakteri E. coli berkisar 1-1,5 mikrometer kali 2-6 mikrometer. Bakteri ini dapat hidup dalam usus manusia. Maka untuk memudahkan dalam berkomunikasi, kita gunakan awalan-awalan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Demikianlah penjelasan mengenai konsep pengukuran, besaran, dan satuan. Sampai bertemu pada materi fisika selanjutnya. Dadah!